Halo K-drama lovers, jumpa lagi di channel aku di Lanata POV, channel yang cocok bagi para penggemar drakor nih. Kali ini aku mau menyelami lebih dalam kisah-kisah karakter dalam film Korea yang penuh emosi dan kehangatan, yang berjudul A Year and Medley. Nikmatin waktunya dan tonton sampai habis ya. Make sure buat kalian untuk like, share, and subscribe video aku. Kalian juga boleh rekomendasi drakor atau film Korea yang sekiranya pengen aku review nih. Yuk langsung aja cus, ini dia videonya. A Year and Medley ini dirilis tahun 2021 dan bertabur bintang banget nih, yakni dibintangi oleh aktor dan juga aktris yang terkenal. Ada Han Ji Min, Lee Dong Wook, Kang Hanel, Won Ji Ah, So Kang Jun, Im Yuna, Lee Kwang Soo, dan masih banyak lagi. Seperti judul filmnya, film ini menceritakan kumpulan kisah orang-orang secara medley di penghujung tahun yang ternyata tidak semua orang bisa menikmati menjelang tahun baru dengan bahagia nih. Semua kisah setiap karakternya terjadi di suatu hotel yang bernama Hotel Emerald. Yuk kita kulik masing-masing kisah hidup para karakter di film A Year and Medley. Yang pertama adalah Sojin yang diperankan oleh Han Ji Min. Dia adalah seorang manajer Hotel Emerald yang bisa dibilang memiliki karir yang bagus dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Tetapi di balik karirnya, ia tidak percaya diri dengan kehidupan pribadinya nih. Sojin menyimpan rasa suka kepada sahabatnya yang bernama Sung Yo selama 15 tahun. Namun Sung Yo malah memperkenalkan tunangannya ke Sojin yang akan ia nikahi pada akhir tahun dan akan diselenggarakan di Hotel Emerald. Mendengar kabar tersebut tentu membuat Sojin patah hati dan parahnya ia juga diminta oleh Sung Yo untuk menjembatani hubungannya dengan tunangannya yang sempat ada kesalahpahaman. Sojin akhirnya merelakan temannya untuk melaksanakan pernikahan di Hotel Emerald dan bahkan Sung Yo meminta Sojin bernyanyi untuk pernikahannya. Yang kedua adalah Jin Ho, seorang ahli bedah plastik yang pergi ke Hotel Emerald setiap Sabtu dan selalu duduk di lounge untuk membuat kencan buta yang sayang sekali berakhir gagal dan menunggu kehadiran cinta sejatinya. Kehadirannya selalu diamati oleh Sojin dan bahkan Sojin memberikan tips kepada Jin Ho agar kencan butanya berhasil nih. Namun Jin Ho justru tampak sengaja menggagalkan kencan butanya tersebut dan ternyata Jin Ho menantikan sosok Sojin untuk menjadi kekasihnya. Sojin akhirnya menemuinya dan ingin mencoba untuk memulai hubungan dengan pria tersebut. Selanjutnya adalah Yongjin yang diperankan oleh Lee Dong Wook. Dia adalah seorang CEO Hotel Emerald yang trauma dengan angka ganjil yang menyebabkan ia tidak bisa membuka brankas berharga dari ayahnya. Lalu ia terlibat dengan seorang karyawan yang bernama Baek Leong. Dia adalah gadis periang yang bermimpi menjadi seorang aktris musikal. Ia bekerja sebagai karyawan Hotel Emerald untuk mengobati ibunya yang mengidap Alzheimer. 엄마 이영이라고 불러줘. 내가 엄마 딸 이영이잖아. Mereka berdua bertemu di kesempatan yang tak terduga nih. Keduanya ternyata mengembangkan perasaan yang sama dan semakin dekat satu sama lain. Namun hubungan mereka rupanya mendapat perbincangan hangat dari para pegawai Hotel Emerald karena hubungan itu dianggap tidak pantas untuk seorang CEO memiliki kekasih dengan karyawannya sendiri. Namun, di malam pergantian tahun, Yongjin secara terang-terangan menunjukkan bahwa Leong adalah kekasihnya dan tidak memperdulikan tentang perbedaan status sosial mereka. Yang keempat yaitu Jaeyoung yang diperankan oleh Kang Hanel. Dia adalah seorang pemuda yang bekerja di pabrik dan sangat bermimpi untuk bisa lulus tes PNS. Ia memiliki kisah hidup yang kurang beruntung nih. Ia merasa dunia tak pernah berpihak kepadanya. Mulai dari ditinggalkan kekasihnya, tidak punya penghasilan tetap, bahkan ia tidak memiliki siapapun untuk bersandar. Sedih banget gak sih?
Sampai suatu ketika, Jaeyoung sempat putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara sederhana, namun berakhir gagal. 죽진 않죠. 다만 수면장애나 안압 증가, 배뇨곤란. 먹고 죽으려고. 요즘 농약은 아무리 먹어도 안 죽어. 그냥 먹는데요? 그러면 쥐약을 먹어. 아, 죽기 더럽게 어렵네 진짜. 아, 죽을 뻔했네. Lalu ia memutuskan untuk mengakhiri hidup saat menjelang pergantian tahun dengan cara kemewahan nih, yakni menginap di Hotel Emrose. Saat menginap, ia justru mendapat perlakuan yang sangat baik oleh Wake Up Call atau layanan bangun pagi di Hotel Emrose yang diperankan oleh Yuna. Berkat layanan bangun pagi tersebut, ia merasa ada seseorang yang bisa ia ajak untuk bercerita dan melupakan masalah hidupnya. Mereka selalu mengobrol hampir setiap waktu dan menjadi semakin dekat. Suatu ketika, pihak karyawan hotel menyadari bahwa salah satu customernya, yakni Jaeyoung, merencanakan bunuh diri di hotel tersebut. Sejak saat itu, para karyawan hotel bekerja sama untuk mencegah aksi bunuh diri oleh pria tersebut dengan memberikan perlakuan spesial selama menginap nih. Mengetahui skenario yang dibuat oleh karyawan Hotel Emrose, Jaeyoung semakin putus asa dan langsung menuju atap untuk melancarkan aksi bunuh dirinya. Pada akhirnya, yang mengagalkan rencana bunuh diri dari Jaeyoung adalah layanan bangun pagi tersebut nih yang bernama Soyeon. Dan ternyata Soyeon juga sama bosannya menjalani hidupnya nih. Dia juga punya rencana untuk mengakhiri hidupnya. Namun kehadiran Jaeyoung ternyata membuat Soyeon merasa menghirup aroma kebahagiaan hidup. Finally, mereka saling melepaskan niat untuk bunuh diri dan menjalani kehidupan bersama. Yang kelima adalah Lee Kang dan Sang Hoon. Lee Kang adalah seorang penyanyi dan Sang Hoon adalah manajernya. Mereka telah melewati masa-masa sulit bersama nih. Dari Lee Kang masih di awal karir dan sering diremehkan, Sang Hoon selalu ada di sampingnya. Sampai pada akhirnya, Lee Kang ditawari kontrak untuk pindah agensi dengan tawaran yang lebih tinggi. Melihat hal ini, Sang Hoon sempat merasa kecewa dengan Lee Kang dan berniat melepas Lee Kang. Namun, Lee Kang menyadari bahwa selama ini Sang Hoon lah yang selalu menemaninya di masa-masa sulit, sehingga ia memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan tetap memilih Sang Hoon untuk menjadi manajernya. Serta Lee Kang mendapat tawaran kontrak sebagai seorang DJ. Yang keenam adalah kisah klasik percintaan anak SMA antara Park Se-jik, seorang perenang, dan Im Ha-young, seorang pemain ice skater, memberikan kisah yang menggemaskan nih. Awalnya, Park Se-jik menyangkal perasaannya kepada Ha-young, gadis idaman di sekolahnya, tapi siapa sangka jika keduanya ternyata memiliki perasaan yang sama. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah kisah cinta para senior Sang-gyu dan Catherine. Keduanya kembali bertemu setelah puluhan tahun berpisah. Saat masih muda, Sang-gyu dan Catherine merupakan sepasang kekasih. Keduanya terpisahkan karena Sang-gyu masuk rutan nih, sementara Catherine dijodohkan oleh orang tuanya. Sebelum berpisah, Catherine berjanji jika mereka kembali dipertemukan, keduanya akan menikah dan menyayangi satu sama lain. Nah, itulah kisah para karakter di film Korea A Year and Medley yang memiliki kisah dan masalah hidup masing-masing. Dari film ini membuat kita sadar bahwa tidak semua orang menyambut pergantian tahun dengan sukacita nih. Dari film ini juga menunjukkan empati dari semua karyawan hotel terhadap seseorang yang sedang depresi dan berniat mengakhiri hidupnya. Walaupun begitu, masing-masing karakter di film ini memiliki akhir yang bahagia dan menemukan solusi atas permasalahan hidupnya. So, itu aja sih ulasan yang Lanata POV sampaikan. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis dan memberikan supportnya untuk like dan subscribe video aku. Nyalakan juga notifikasinya ya, supaya kalian bisa update video-video terbaru aku nih. Oke, itu aja. Thanks for watching. Lanata POV undur diri dan bye-bye. 떠나고 소중한 인연이 찾아올까요?
행복하시길 바랄게요.